Semua, selamat sore. Kenalin aku Yemima dari Unit Aktivitas Tenis Meja ITB. Kali ini aku yang akan nemenin kalian nih sebagai moderator di acara Table Tennis Talk yang merupakan kerjasama antara Unit Aktivitas Tenis Meja ITB dengan komunitas tenis meja Telkombudur. Nah, di sini pertama-tama aku mau mengenalin sedikit tamu bincang santai kita hari ini nih, Kak Bayu Baratantri. Halo Kak Bayu. Dayu. Halo, Aduh sorry jangan Kak. salah loh D sama B. Aduh, ya, keserimpet nih. Maaf ya Kak Dayu. Ya, aku Dayu Baratantri. Kalau orang-orang sih biasanya manggil aku Dayu. Saat ini tuh aku bekerja di PT Telkom Indonesia di Assessment Center Indonesia, di HCM-nya Telkom. Umurku 25 tahun dan asalku Jogja. Kalau ini anak-anak ITB semua ya. Kalau dulu aku dari UGM. Ya. Gimana sih Kak bisa kenal dan main tenis meja? Kayak awalnya motivasi main tenis meja dan lain-lainnya gitu Kak. Bisa diceritain Kak? Nah kalau pingpong tuh dulu tuh aku ceritanya mungkin flashback aja kali ya dari aku pertama kali pingpong. Tentunya waktu aku SD. Jadi awal SD itu kelas 1 2 tuh aku masih sekolah biasa nih kayak anak-anak pada umumnya masuk sekolah, ya udah habis sekolah terus kayak mungkin kalau ada les ya les di sekolah gitu. Tapi dulu tuh aku tuh tipenya tuh anaknya punya banyak energi gitu loh. Jadi kayak misalnya main pun kayak aku seringnya main bola sama teman-teman cowokku, terus main balapan sepeda gitu kan, kayak over ya energinya itu. Nah itu kayak ditangkap gitu sama orang tua aku, ini anak tuh kelebihan energi deh kayaknya, jadi kayak mungkin harus disalurkan energinya ini gitu. Akhirnya milih tuh awalnya emang diarahkan, orang tua aku ngarahin buat aku masuk ke dunia olahraga. Awalnya tuh ada 3 sebenarnya. Dulu tuh diarahin ke tenis lapangan, taekwondo, sama tenis meja. Nah, pertimbangannya dulu tuh kenapa nggak boleh di tenis lapangan itu tuh gini, bapakku tuh bilang, manggil ayahku bapak ya. Kasihan kalau cewek ke tenis lapangan tuh nanti dia hitam. Akunya ada hitam, nanti main tenis lapangan di outdoor tambah hitam dong, nanti nggak kelihatan akunya ya kan. Terus setelah itu terus taekwondo tuh aku sempat udah pernah masuk latihan, terus pernah ujian kenaikan tingkat sampaian. Tapi ceritanya adalah kakakku tuh sebenarnya juga termasuk atlet taekwondo. Aku pernah tuh suatu ketika melihat kakakku bertanding taekwondo. Tiba-tiba nih dalam pertandingan itu kakakku tuh pingsan di tengah lapangan. Nah dari situ aku langsung jiper dong, aduh nanti aku kalau misalnya kayak gini aku bisa jadi pingsan juga nih di tengah lapangan kayak gitu kan. Jadi aku takut akhirnya. Nah akhirnya kayak orang tuaku lebih mengarahkannya ke tenis meja. Dulu tuh kayak kenapa diarahin, karena emang pikiran dari orang tuaku tuh kayak pokoknya anaknya tuh harus mempunyai satu kelebihan yang jadi nilai tambah. Jadi kayak kamu punya keterampilan apa sih gitu. Jadi kan orang ngelihatnya dia toh yang jago tenis meja gitu sih. Jadi makanya kayak orang tuaku tuh bener-bener support dari awal agar anaknya tuh punya satu keahlian. Nah itu awal mulanya tuh main pingpong tuh bapakku tuh guru olahraga, jadi tuh sering kayak ngadain anak-anaknya tuh ada les privat gitu kan, maksudnya ekskul sore gitu. Salah satunya tuh ada pingpong. Pertama sih cuma disuruh main di situ aja. Bisa. Pertamanya aku tuh nggak terlalu maksudnya kayak nggak terlalu minat banget tuh nggak, tapi ya udah seneng aja gitu loh awalnya gitu. Terus akhirnya ngelihat aku mulai bisa dikit-dikit main pingpong, terus kayak ibuku yang inisiatif, ini anak kayaknya harus dimasukin ke klub yang lebih bagus gitu loh, maksudnya kayak di klub yang emang ada jadwal latihannya, di klub yang emang ada temen-temennya ya, yang sebagai biar memacu ya, itu makanya akhirnya aku dimasukkan ke klub. Nah awal mula tuh kan kadang-kadang orang ini gini ya,
orang tuh bakalan suka sesuatu tuh karena passion. Ya nggak sih? Karena aku tuh passion dulu, terus aku bisa menjalanin itu semua. Nah kalau aku tuh enggak gitu. Aku tuh bener-bener kayak dijerumusin sama orang tua aku, diceburin nih, kamu masuk nekunin tenis meja gitu loh. Jadi kayak dari awal pun aku sempet kayak latihan pun kayak males-malesan, takut gitu-gitu loh. Sampai akhirnya orang tua aku tetap kayak ngedorong terus-terusan nih, kamu harus nyobain dulu gitu, nggak apa-apa. Kayak gitu akhirnya aku kayak tersesat tapi tersesat di jalan yang benar gitu sih. Itu sih awalnya kenapa tiba-tiba bisa pingpong gitu. Sampai sekarang akhirnya kalau misalnya nggak pingpong tuh ada yang kurang gitu sih. Terus gimana sih Kak, waktu dulu tuh Kakak lebih prioritasin sekolah atau pingpong? Nah, kalau prioritas ini agak sulit ya jawabnya. Soalnya jujur mungkin kalau aku tuh lebih ke balance dua-duanya. Jadi di saat aku dulu dari SD itu tuh mungkin karena dasarnya aku tuh emang SD tuh udah suka kayak membaca gitu-gitu tuh senang dulu tuh. Terus kayak dan kebetulan kan dua-duanya bapak ibuku tuh dua-duanya tuh guru. Jadi otomatis kan mereka akan memperhatikan sekolah kamu tuh gimana gitu. Jadi tuh dulu selalu ditanyain, kamu ranking berapa? Kamu besok ada ujian atau enggak? Jadi tuh kadang-kadang yang nge-thrill gitu loh, kayak oh aku harus bisa juga di sekolah gitu. Tapi balik lagi ya, karena aku suka membaca tadi tuh kadang-kadang tuh kalau sekolah tuh SD tuh kayak nggak jadi beban sih. Jadi kayak biasanya aku tuh gini, jadi tuh misalnya nih antara pingpong dan sekolah tuh dulu waktu masih SD tuh menurut aku masih bisa berjalan dengan baik gitu loh. Maksudnya kayak aku bisa masih di sekolah pun aku masih bisa dapat ranking, dan pingpong pun aku juga masih bisa gitu loh. Itu tuh dulu kalau aku tuh ngebaginya tuh biasanya karena aku suka baca, kadang-kadang kalau misalnya guru nih baru nerangin nih dari bab 1. Kadang-kadang aku udah baca nih sampai bab 2, bab 3 kayak gitu. Jadinya kalau misalnya guru nerangin di sekolah itu kayak aku tuh kayak cuma oh ini reminding aja. Jadi akhirnya aku kan hafal dengan sendirinya ya di luar maksudnya kayak udah oh ini udah tahu. Jadi kayak ngerjain ujian pun kayak insya Allah bisa gitu. Jadinya itu sih. Jadi kalau ditanya prioritas sampai saat ini mungkin prioritas sekolah lebih gede sih daripada pingpong gitu sih. Tapi apa Kak? Tapi dulu tuh gini, jadi aku tuh mikirkan bisa nggak sih sebenarnya orang tuh bisa sukses dalam kedua hal itu gitu. Iya kan, sempat kepikiran gitu. Ya memang aku tuh nemuinnya tuh SD, SMP tuh it's okay sih, aku masih bisa menjalani sisi akademis sama sisi pingpong masih jalan. Tapi SMA nih yang jadi kayak udah mulai SMA kan lebih udah dari segi pelajaran udah mulai lebih kompleks. Itu aku mulai ternyata nggak bisa semuanya bisa berjalan. Karena apa? Karena harus ada satu yang dikorbankan. Tapi kalau aku pengorbanannya tuh sebenarnya bisa diperoleh dengan kita ngatur timingnya sih. Kayak misalnya bisa jadi di saat aku tuh satu masa aku bisa jadi bagus banget nih pingpongku kayak naik terus gitu. Tapi memang di masa itu aku keteteran pelajaran. Itu sih pasti ada. Dan aku cara bounce back-nya tuh biasanya nanti kalau misalnya ujian kayak gitu aku vakum dari pingpong gitu sih. Tapi Kak dengan jadwal yang gitu padat ya, kayak dalam hal akademis juga Kakak kejar, pingpong kejar, terus kepanitiaan acara gitu juga dikejar.
berat gak sih Kak, kayak pandangan dari teman-teman sekitar Kakak gimana? Apakah mereka mendukung atau ada nggak sih cibiran-cibiran yang kadang tuh bikin Kakak merasa ngedown atau ah kenapa sih aku begini gitu? Iya. Alhamdulillahnya tuh di lingkunganku tuh mengerti. Jadi kayak mereka sportif gitu loh. Kalau misalnya aku pertandingan pun kayak ditanyain, ini gimana? Kamu menang kalah gitu. Kalau misalnya menang pasti kayak mereka nyelamatin, dai selamat ya, kayak gitu. Jadi mereka tuh benar-benar apa ya, nggak pernah mempermasalahkan kalau misalnya aku tiba-tiba nggak masuk kelas nih. Misalnya tiba-tiba aku hilang 1 bulan nggak di kelas kayak gitu, alhamdulillah tuh kayak mereka nggak pernah mempermasalahkan teman-temanku. Tapi biasanya gini, karena kadang-kadang aku ngerepotin mereka gitu-gitu tuh kadang-kadang akhirnya kayak mereka, karena aku bisanya kadang-kadang kayak aku traktir atau apa gitu-gitu sih, jadi kayak bangun bondingnya pasti kan ada take and back ya, biar mereka aku repotin kan. Kalau yang event tadi kan mereka pasti aku repotin kan, soalnya kayak aku nggak bakalan bisa stay terus di situ, aku harus minta tolong nih sama mereka, jadi kayak aku harus memberikan sesuatu dong sama mereka. Jadi kadang-kadang aku dulu sering naktir teman-temanku kayak gitu-gitu sih, kayak sesuatu yang kecil tapi kadang-kadang efeknya bisa lumayan gede gitu loh, jadi kayak mereka percaya sama aku gitu. Waktu udah mau daftar kuliah ini gimana sih Kak? Ada kayak usaha tertentu yang Kakak lakuin itu nggak? Maksudnya akademisnya Kakak diperkuat atau kayak gimana? Untuk ngejar universitas yang Kakak mau? Iya. Kebetulan kelas 3 SMA, awal kelas 3 SMA tuh aku event tuh terakhir tuh itu waktu itu tinggal PON. Itu aja di semester awal. Jadi aku udah mulai fokus, mulai abis PON terus aku langsung shifting untuk benar-benar abis itu belajar. Jadi di kelas 3 tuh benar-benar aku mampetin ngejar ketertinggalan. Jadi kayak aku ngambil les tuh pasti. Terus kebetulan di SMA aku tuh setiap pagi tuh ada jam ke 0. Jam ke 0 tuh sebelum sekolah kayak gitu nanti kamu disuruh ngerjain soal terlebih dahulu. Pokoknya ekstranya di situ sih. Terus aku sampai bahkan karena aku merasa aku tuh banyak ketertinggalannya, jadi aku cari sendiri guru private. Tiba-tiba nanti aku ngundang guru private di malam hari, terus nanyain teman-temanku gitu, kamu masih kurang apa gitu kan. Terus nanti aku ngajakin tuh mereka, yuk nambah cari guru lagi barengan kita belajar. Itu benar-benar lumayan effort sih di kelas 3 SMA tuh untuk mengejar gap ketertinggalan di kelas 1, kelas 2 yang aku entah kemana itu. Dan untuk masuk kuliahnya, kebetulan alhamdulillah sih ini kayak apa ya, perlu disyukurin banget sih, karena waktu itu tuh aku dipakai jalur undangan. SNMPTN ku tuh jalur undangan. Nah, kebetulan aku kan SMA-nya lumayan favorit. Jadi akhirnya kan kadang-kadang ada bobot universitas itu akan, kalau dulu masih ada bobotnya SMA mana, mereka punya kuota dan bobot tersendiri. Nah, aku tertolong sama SMA aku itu. Aku milih satu prodi dan alhamdulillahnya itu langsung keterima di waktu undangan itu. Jadi kayak itu benar-benar waktu pengumuman itu kayak alhamdulillah, kayak benar-benar aku kan lihatnya sama bapak ibuku kan, itu kan di internet gitu. Terus diliatin, Dayu Baratantri diterima lolos SNMPTN jurusan perencanaan wilayah kota. Itu kayak alhamdulillah, kayak udah stop, udah kamu nggak usah berjuang lagi gitu kan. Kayak apa ya, keajaiban gitu aja sih. Ada alasan tertentu gitu nggak sih Kak mau masuk PWK? Alasannya tuh dulu ada saudaraku tuh ada yang kuliah di tata kota juga. Terus aku tuh pernah tanya-tanya gitu sama dia, apa sih yang dipelajarin gitu.
Oh, yang melajarin dia kasih tahu ini loh Day, kamu bakalan melajarin peraturan ini, kamu bakal melihat sensing suatu kota tuh kayak gimana. Itu aku kayak merasa menarik juga gitu, terus aku lihat prospeknya. Kalau misalnya PWK tuh nanti kerjanya habis ini di mana sih kayak gitu kan. Ada kok banyak di birokrat-birokrat di kementerian atau di PNS kayak gitu. Ya maksudnya lumayan lah dengan prospeknya. Makanya ya udah aku main aja lah di situ. Gitu. Oke, terus Kak, begitu waktu masuk kampus nih, Kakak langsung kayak nyari tentang tenis meja di UGM gitu, langsung terjun gitu. Iya, kalau itu pasti sih langsung terjun, dan kebetulan banget itu tuh di hari pertama aku ospek itu tuh aku udah bolos gara-gara aku harus itu tuh ada seleksi untuk pekan olahraga mahasiswa nasional untuk pingpong. Jadi aku kayak udah langsung di notice gitu, anak bolasan lagi nih. Jadi kayak di saat teman-temanku nih ikutan ospek jurusan, ospek fakultas itu aku udah mulai anak bolosan lagi gitu. Itu sih. Jadi ya pertama emang udah langsung kebetulan kakak-kakak yang di UKM-ku kan namanya, kalau di UGM itu UKM tenis meja UGM. Nah itu tuh mereka tuh kayak ada yang notice gitu loh, si Dayu ya gitu, terus kayak di-chat gitu, Day ini dong main dong. Kalau kita kan mungkin kalau kalian Saraga kalau kita tuh namanya gelanggang gitu, main dong ke gelanggang kayak gitu, kita main pingpong bareng gitu. Dan jadi kayak udah langsung di welcome gitu, jadi aku juga akhirnya masuk